Yang sangat saya hormati Bapak Menteri Agama atau yang mewakili, yang sangat saya muliakan para kiai dari Lubang Buaya, Kiai Syakrim, Kiai Ibnu Mulkan, dan Kiai Asyari, para peserta pertemuan yang berbahagia. Saya diminta untuk berbicara mengenai moderasi tokoh agama dalam rangka menyongsong tahun toleransi. Tentu saya membatasi diri pada apa yang kami lakukan, apa yang terjadi di dalam gereja Katolik. Ceritanya panjang, di dalam kitab suci masalah-masalah ini juga sudah diceritakan, tetapi kalau itu semua mau disampaikan nanti terlalu panjang. Saya mulai dari sejarah gereja modern. Salah satu titik balik di dalam sikap gereja Katolik terhadap dunia pada umumnya, dan khususnya terhadap komunitas-komunitas agama pada umumnya, terjadi pada Konsili Vatikan II yang berlangsung dari tahun 1962 sampai dengan 1965. Ada dua dokumen atau bahkan tiga yang sangat penting di dalam hal ini. Yang pertama, dokumen yang di dalam bahasa Latin disebut Nostra Aetate, artinya pada zaman kita ini. Pada nomor 2, ditegaskan sikap gereja Katolik yang baru terhadap agama-agama pada umumnya, dan disebut dua agama secara khusus, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Kemudian pada nomor 3 disebut secara khusus satu nomor mengenai Islam, nomor 4 mengenai agama Yahudi. Yang ditegaskan di situ adalah gereja menghormati semua dan apapun yang baik yang terdapat di dalam agama-agama itu. Sekali lagi, ini adalah sikap yang boleh dikatakan revolusioner di dalam gereja Katolik. Karena sebelumnya, tentu seperti biasanya, terdapat sikap-sikap yang tidak elegan, tidak kita harapkan terhadap agama-agama lain. Dan sesudah dokumen itu keluar, di Roma, di Vatikan, didirikan suatu lembaga untuk menindaklanjuti kesimpulan itu, yaitu yang disebut Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama. Itu dokumen yang pertama. Dokumen yang kedua berkaitan dengan Dignitatis Humanae, artinya martabat manusia. Ureanya lumayan panjang, tetapi intinya adalah bahwa manusia itu mempunyai martabat yang harus dihormati oleh siapapun, manusia seperti apapun. Kesimpulannya, karena martabat manusia itu sungguh-sungguh mulia, maka suara hati menjadi sangat penting, dan dari suara hati muncul kebebasan beragama. Inilah dua dokumen yang secara khusus berkaitan dengan membangun hidup toleran terhadap saudari-saudara dari komunitas iman, komunitas agama yang berbeda. Masih ada dokumen yang satu yang khusus berbicara mengenai hubungan gereja Katolik dengan gereja-gereja Protestan, yang pasti nadanya tidak sama. Ini adalah sikap umum, tidak hanya untuk para tokoh agama, tetapi juga untuk seluruh umat Katolik di seluruh Indonesia, umat Katolik di seluruh dunia. Tentu di sana-sini masih tetap saja ada saudari-saudara kami dalam komunitas Katolik yang mempunyai pandangan-pandangan tertutup, tidak menerima Konsili Vatikan II dan sebagainya.
tetapi dalam arti tertentu jumlahnya sama sekali tidak signifikan. Kadang-kadang suaranya keras, tetapi karena suara itu hanya berdengung di dalam gereja dan tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan negara, maka yaitu masalah internal gereja Katolik. Itu adalah sikap dasar. Sekarang saya meloncat jauh sampai pada tahun 2019, jauh sekali. Pada tanggal 4 Februari tahun 2019, Paus Fransiskus berjumpa dengan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi. Kedua tokoh dunia ini menandatangani suatu dokumen bersama yang kita sebut dokumen Abu Dhabi, atau kalau mau lebih rinci, dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen ini penting dan menjadi bahan studi di dalam gereja Katolik di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan di dalam sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2019, kami mengundang tokoh-tokoh Muslim untuk membicarakan bersama dokumen ini. Di dalam dokumen ini, tentu yang dibicarakan secara panjang lebar adalah masalah-masalah yang mengancam kemanusiaan. Ketika masalah-masalah itu mengancam kemanusiaan, perang, diskriminasi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan sebagainya, masalah-masalah ini pasti menyangkut siapapun dari komunitas agama manapun. Maka Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar mengajak kita semua untuk bersama-sama menghadapi masalah-masalah itu demi kemanusiaan dengan inspirasi iman yang berbeda-beda. Pada pembukaan dikatakan dengan sangat jelas begini, saya baca, iman menuntun orang beriman untuk melihat orang lain sebagai seorang saudara laki-laki atau saudari perempuan yang harus didukung dan dicintai. Tidak ada sekat-sekat apapun, karena yang dibicarakan, yang ingin dijawab dengan inspirasi iman lintas agama, berbeda agama, itu adalah masalah-masalah kemanusiaan. Kalau kita hidup bersama-sama dengan semangat ini, yang namanya moderasi itu dengan sendirinya terjadi. Kita tidak omong tentang agama, tetapi omong bersama-sama tentang kemanusiaan dan menghadapi masalah-masalah kemanusiaan sebagai masalah kita bersama. Itu kalau saya berbicara di dalam konteks gereja Katolik. Kalau sekarang saya sebagai warga negara berbicara mengenai moderasi dan toleransi, kira-kira apa yang mau saya katakan? Ini bukan pendapat saya yang ingin saya sampaikan, tetapi inilah yang dipikirkan dan digagas oleh Kementerian Agama. Moderasi hidup beragama itu ada indikator-indikatornya. Jadi bukan konsep, bukan teori, tetapi bisa dilihat apakah moderasi, usaha memoderasi itu terjadi apa tidak, ada indikatornya. Berikut 4 indikator yang saya baca di dalam laman Departemen Agama Republik Indonesia. Yang pertama, indikator pertama dari hidup beragama yang moderat adalah komitmen kebangsaan. Diletakkan pada nomor 1. Dijelaskan begini, menerima prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya.
kalau dirumuskan dengan bahasa Keuskupan Agung Jakarta, mempunyai semangat cinta tanah air, merawat dan mengembangkan rasa cinta tanah air yang berjuang bersama-sama untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu indikator pertama. Indikator yang kedua adalah toleransi. Penjelasannya, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan, untuk mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Saya masih mau mengatakan, toleransi sebetulnya tidak cukup. Karena apa? Karena toleransi itu seolah-olah membiarkan, sudahlah biarlah mereka itu begini, mereka itu begitu. Saya tidak terganggu. Semestinya sebagai bangsa Indonesia, kita harus lebih jauh daripada toleransi. Lebih jauh. Karena apa? Karena sejarah bangsa kita. Kita semua adalah sesama saudara, kita semua berjuang untuk kemerdekaan ini, jadi tidak sekedar toleran terhadap orang lain. Memakai istilah yang mentereng, we have to go beyond tolerance. Ini sudah ada banyak yang membahas. Ada banyak buku yang membahas judul itu. Kita mesti melangkah lebih jauh daripada sekedar toleransi. Indikator yang ketiga adalah anti kekerasan. Penjelasannya, menolak tindakan seseorang atau kelompok apapun yang menggunakan cara-cara kekerasan fisik, verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Aktif, tetapi tanpa kekerasan. Dengan demikian, kekerasan seperti apapun itu indikator negatif bagi hidup beragama yang moderat dan bagi toleransi. Dan yang keempat tidak kalah pentingnya, yaitu penerimaan terhadap tradisi. Ramah di dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran. Nilai-nilai tradisional khususnya kalau saya bicara di dalam gereja Katolik yang sangat dihargai itu sangat banyak. Para peserta pertemuan yang terkasih, saya ingin mengakhiri gagasan sederhana ini dengan satu dongeng. Yang lain-lain tadi boleh dilupakan, tapi saya harap ini menjadi kunci untuk memahami apa yang disebut moderasi, apa yang disebut toleransi, dan bagaimana kita harus mencapai tataran itu. Dongengnya begini. Pada suatu hari, ada seorang kota yang pergi ke desa. Orang kota itu belum pernah melihat kambing dan sebagainya. Dan di desa itu, dia melihat seorang penggembala kambing. Kambingnya yang digembalakan itu sangat bagus, tampan-tampan. Orang kota itu tertarik mendekati orang desa itu dan bertanya, "Mas, boleh apa tidak saya bertanya mengenai kambing-kambing Anda ini?" "Oh, silahkan," kata pengembala kambing itu. "Mas, kambing Anda ini gemuk-gemuk. Berapa banyak rumput yang Mas berikan untuk masing-masing kambing itu?" Penggembalanya bertanya, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" Karena kambingnya berwarna dua itu. "Yang putih." "Oh, yang putih itu saya berikan rumput sehari 1 keranjang." "Lah yang hitam?" "Yang hitam setiap hari saya berikan 1/2 keranjang kali 2. Loh, orang kota itu sudah mulai, kok jawabannya begitu ya? Tetapi dia masih meneruskan. "Mas, kambing Anda ini kelihatan sangat-sangat sehat. Berapa hari sekali Mas membawa kambing-kambing ini ke padang rumput?" Dia tanya lagi, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Yang putih."
Oh, yang putih itu saya bawa ke padang rumput 7 hari sekali. Nah, yang hitam saya bawa ke padang rumput seminggu sekali. Tambah bingung orang kota ini. Dia masih bertanya, "Mas, kambing-kambing Anda ini bulunya bagus-bagus, tebal-tebal, bersih. Setiap berapa waktu Anda memotong rambut atau bulu kambing-kambing Anda ini?" Tanya lagi, yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Yang putih saya potong setengah tahun sekali. Yang hitam? Yang hitam saya potong 6 bulan sekali. Orang kota itu jengkel. Dia mengatakan, "Nah, kenapa Anda selalu seperti itu menjawabnya? Sebetulnya kambing-kambing itu milik siapa?" Yang mana? Yang putih atau yang hitam? Yang putih. Oh, yang putih itu kepunyaan saya. Yang hitam? Yang hitam itu milik saya. Dongengnya selesai. Nah, yang menarik adalah di bawah tulisan dongeng itu ada kata-kata berhikmah. Allah itu mempersatukan. Manusia itu memisah-misahkan. Kalau kita sebagai orang beriman, entah tokoh, entah warga komunitas iman biasa, mestinya tidak memisah-misahkan. Karena kita percaya kepada Allah yang selalu mempersatukan. Terima kasih, salam kebangsaan.